Belah dialin, Bah. Ini sahabat, saya lagi di kebun kayu. Kebetulan ini kebun kayu saya pribadi, bukan punya orang tua ataupun saudara ya. Tujuannya akan saya menebang untuk dijadikan rumah joglo ya di kebun durian saya. Dan ini adalah jati semua, ini jati kampung. Yang itu hari saya tanam 2009, tapi saudara saya yang tanam, sahabat. Saya hanya beli bibitnya saja. Kemudian abang saya yang nanam di sini. Semua saya yang biayai. Dan di sini saya kan bareng rekan saya membuat joglo gitu, sahabat. Dari pohon jati yang sudah ditanam dari mulai 2009. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di video saya Rugian Putra. Nah sahabat, sini saya tebang jati sekaligus dipilih jati yang kejepit ya, atau jati yang masih kecil. Karena jati-jati di sini masih banyak nih. Yang besar-besarnya karena ini terlalu rapat. Nah, ini biar besar nanti ya kalau sini sudah dibuang. Dan ini sekarang tujuannya saya membuat gubuk, ya, gubuk buat di kebun durian saya. Ya, jadi saya nebang juga sekaligus ini di kebun jati saya, sahabat. Dipilih-pilih yang kecil-kecilnya oleh rekan saya ini menggunakan gergaji manual. Yang penting ya lancar ya. Nah ini yang sudah ditebang ya, yang sudah ditebang ini. Pilih yang kecil-kecilnya udah kaki-kaki buat kaki-kaki gubuk. Ya, buat dahan-dahannya ya, orang bilang mah buat joglo lah, buat di kebun biar gak terlalu kehujanan, kepanasan saya nanti di kebun. Dan di sini memang khusus saya kebun jati ya, kebun jati ya. Nanti kalau ditebang ini rencana saya mau diganti dengan pohon duren. Nah, di sini 1 hektar jadi sebuah jati yang usianya ini sebenarnya sudah 17 tahun, sahabat. Cuma kan jadi kampung yang saya tanam itu, jadi lambat ya. Nah, ini proses kita runtuhkan. Oke bah, ayo. Saya tahan nih caranya di belakang untuk mendorong agar jatuh ke atas dia. Oh gitu ya. Jadi dibiarkan juga ini, sahabat, gak akan gede karena kejepit. Umurnya sama sahabat tanam itu, dulu yang nanam itu kan saudara saya, abang saya. Nah, jadi kelebihan bibit itu hari ditanamnya terlalu rapat, tapi gak apa-apa ya, berguna juga untuk kandang ya, dibikin kandang. Itu hari saya bikin kandang, terus dijadikan gubuk juga. Nah ini rencananya nanti buat rumah. Kalau saya mau pengen buat rumah lagi, rumah baru saya akan dijadikan ini untuk bahan-bahannya. Ini kebunnya belum saya bersihkan, ini kebun jatinya, karena ya curah hujan masih tinggi, sahabat. Ini ke bawahnya juga masih banyak nih, penuh ya, di sini penuh sengaja untuk stok saya ya. Mana tahu anak saya pengen buat rumah kan, atau istri saya pengen buat rumah baru kan, jati gak usah harus beli. Itu maksud tujuan saya, sahabat. Dan ini ditebang, tidak dijual pun, ataupun nanti akan ditanami duren gitu. Nah ini yang susah-susah yang udah saya tebang ini dijadikan kandang kambing, karena itu hari saya jangan kulak kambing juga, belajar usaha kambing. Jadi kandangnya bahan-bahan dasarnya dari sini, pohon jati ini. Nah sih kalau jalan ke atas ini luas, ini kalau di bawah nampak sempit ini lahan kan gitu. Nah jadi lumayan banyak ini kalau kita tanami duren ya, tanami duren itu. Jadi alhamdulillah ini lahan bukan warisan ya, beli sendiri. Alhamdulillah saya tanami jati tahun 2009 lalu. Ya tinggal kali aja sekarang berapa umurnya kan gitu, 17 tahun. Oh ini masih luas ke bawahnya. Pokoknya jadi saya nggak malas lah jalan ke bawah. Dan rencana nanti akan saya tanami duren. Dan ini kawan saya, rekan saya ini, beliau ahli juga membuat sebuah gubuk untuk di kebun ya, joglo. Nanti buat ya nyantai-nyantai di kebun, masak-masak, bikin kopi. Hujan kita bisa berteduh, gitu maksud tujuannya, membuat gubuk di kebun itu. Kan kalau udah ukuran segini kan lumayan, sahabat ya, untuk bahan-bahan. Tinggal tunggu 10 tahun lagi kalau memang masih panjang umur, diameternya besar. Makanya yang dekat-dekat tuh ditebang, kali ini cepat besar kan gitu. Nah ini namanya penebangan atau eradikasi pohon jati yang pertumbuhannya kejepit atau pertumbuhannya kecil ya.
Jadi saya eradikasi satu-satu agar dia ini besar dan sekaligus disebutnya itu penjarangan gitu. Melakukan penjarangan pada pohon jati, dan setelah kita lakukan eradikasi atau penebangan, pemusnahan, sekaligus saya gunakan. Jadi tidak dibuang begitu saja, digunakan untuk kaki-kaki joglo. Begitu kan manfaat juga ya. Gitu. Dan di sini butuh kaki-kaki ini ya, 10 kaki, 10 tiang untuk bahan-bahannya ya. Nanti untuk papannya beda lagi, papannya ya mungkin saya kalau nggak ada beli. Untuk atapnya pakai saya asbes gitu. Ya lumayan lah daripada di kebun kita ngopi kepanasan kehujanan ya. Kalau ada joglo kan bisa tiduran gitu di kebun duren. Di kebun duren yang satunya. Nah di sini kalau semua bikin gubuk itu ada 10 lahan sahabat. 10 lahan ini kalau dibikin satu-satu 10 ini ya, 10 gubuk misalkan, itu udah berapa? Tinggal 100 batang ini, 100 batang dikali 2 meter gitu. Begitu sahabat ya. Jadi ada gunanya juga kita menanam yang rapat-rapat. Kita ada butuh buat joglo bisa digunakan juga untuk kaki-kakinya kan gitu. Nanti setelah di ini sahabat, kalau pengen awet tidak kena rayap ya, tidak mudah keropos gitu, maka nanti akan dibalut dengan oli kotor gitu kan. Jadi oli kotor di sini dia sangat anti rayap gitu, anti rayap. Dan tahan lama. Terus di bawahnya diganjal pakai batu, jadi tidak langsung napak ke tanah gitu. Kalau dia tidak diakalin begitu, otomatis ya rayap mulai menyerang gitu. Pakai oli kotor aja. Kalau untuk kaki-kaki tiang gubuk di kebun itu tujuannya supaya tidak diganggu oleh rayap. Nah ini untuk buat tiang-tiangnya ini kan 2 meter. Kalau ini bukan jati sahabat. Ini kalau tempat saya itu manglid di atau cempaka. Cempaka berat juga, keras juga, itu sangat bagus juga untuk bahan-bahan rumah. Ini diukur nanti masih abah nih 2 meter yang beliau tukangnya kan. Untuk tiang-tiang gubuk itu kan lah lumayan lah ukuran diameter segini. Kalau ini sekitar ukuran diameter 25 ya. Jadi belum masuk sahabat. Kalau di kampung saya ini ukuran segini memang belum masuk, dijual ke tengkulak juga ya. Belum masuk. Minimal 35 cm sudah minimal itu, dan butuh waktu yang lama kalau jati umurnya. Umur mendekati maksimal untuk siap kita panen kan gitu. Ya kalau tunggu diameter 50 cm ya 35 tahun lah ditunggu. Tapi kalau sengon itu seperti yang di atas itu, kalau sengon itu cepat sahabat. Apalagi jaraknya 2,5 meter atau 3 meter itu cepat. 3-4 tahun sudah ada yang nawar kan sengon itu. Beda dengan pohon jati. Pohon jati itu butuh waktu yang lama. Kecuali kalau kita untuk niat bikin rumah ya nggak apa-apa sih, bagus anak cucu kan. Tapi kalau niat ekonomi ya kelenger juga sih sebenarnya. Kelengernya belum biaya perawatan seperti membersihkan rumput kebun, ya bayar orang kuli gitu. Jadi kalau untuk kita niat ekonomi, memang harganya ini mahal ya. Ya cukup lama juga nungguinnya ya. Syukur-syukur kita panjang umur kan. Jadi kalau kita nggak panjang umur, paling anak cucu lah yang menikmati, dengan catatan kebunnya masih tetap kita rawat sama turunan kita. Kecuali tidak kita rawat ya percuma ya, yang ada tanaman kita terus kutet. Nah di sini nanti akan saya melakukan pemupukan, dipupuk dengan pupuk KNO3 agar batangnya diameter cepat besar nih ya. Nanti caranya dikocor terus disemprotkan ke sekitaran akarnya, tapi dengan catatan ini dibersihkan dulu, dilakukan penyiangan pada rumput sekitar area kebun di sini agar unsur hara yang ada di dalam pupuk itu sendiri tidak direbut oleh rumput gitu sahabat. Oke, terima kasih sahabat. Saya akan lanjut bantuin rekan saya kerja di sini dan lalu angkut ya ke lokasi yang mau dibuat gubuk. Dan ini sekitaran kebun saya juga, dan di atasnya lagi masih ada kebun untuk lokasi bikin gubuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.